Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Eka Kusmani Mutias dengan nomor induk mahasiswa 2086206022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang notasi musik dan apa saja yang ada di dalam notasi musik. Nah, di dalam musik kita mengenal 4 istilah. Apa saja sih istilah-istilah itu? Nah, yang pertama adalah istilah nada. Nada merupakan bunyi yang berurutan dan memiliki frekuensi bunyi tertentu. Istilah yang kedua adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada. Yang ketiga adalah birama. Birama merupakan ketukan yang datang secara berulang-ulang dengan teratur dalam waktu yang sama pada lagu dan dibatasi oleh garis-garis vertikal. Kemudian yang keempat adalah notasi musik. Nah, notasi musik merupakan suatu sistem penulisan karya musik. Notasi musik terbagi menjadi dua, yaitu notasi angka atau not angka dan notasi balok atau not balok. Not angka atau notasi angka merupakan not yang ditulis dengan menggunakan angka-angka. Rangkaian tinggi rendahnya disimbolkan dengan urutan angka 1 hingga angka 7 dengan penamaannya masing-masing. Dapat kita cermati seperti contoh pada gambar tersebut. Angka 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Nah, untuk 0 atau angka 0 dalam notasi angka disebut sebagai tanda diam atau sebagai tanda berhenti. Dapat kita cermati pada gambar, semakin ke kanan nada, maka semakin tinggi. Notasi angka juga disebut sebagai solmisasi. Notasi angka memiliki jarak tertentu. Notasi di dalam notasi angka, setiap angka memiliki tinggi yang berbeda. Seperti contoh re, mi, fa, sol, la, si. Nah, tanda-tanda yang digunakan. Notasi angka menggunakan beberapa tanda untuk memperjelas penulisan notasi. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan dalam dua macam fungsi, yaitu sebagai tanda tinggi rendahnya nada. Untuk nada rendah, titik diletakkan di bawah nada yang dimaksud. Nah, sedangkan untuk nada tinggi, titik diletakkan di atas nada yang dimaksud. Nah, seperti pada contoh nada rendah, pada angka 5 atau sol, tanda titik dituliskan di bawah angka 5. Berarti sol tersebut menandakan nada rendah. Pada nada tinggi, titik dituliskan di atas angka 1 atau do. Nah, itu berarti do pada nada tersebut bertanda nada tinggi. Yang kedua adalah sebagai tanda jumlah atau panjang ketukan. Tanda titik digunakan untuk tanda penambahan jumlah atau panjang ketukan suatu nada. Titik diletakkan setelah nada yang dimaksud. Nah, pada contoh penambahan 3 ketukan yang dimaksudkan adalah angka 3 atau mi. Maka tanda titik dituliskan setelah angka 3. Jika penambahan 2 ketukan pada nada mi, maka tanda titik 2 atau tanda titik 2 sebagai penambahan 2 ketukan ditulis setelah angka 3 atau mi. Yang kedua, garis tegak.
Garis tegak digunakan sebagai batas birama, seperti contoh birama 4/4, birama 3/4, birama 2/4. Yang ketiga adalah garis mendatar. Garis mendatar biasanya digunakan sebagai tanda pembagi jumlah ketukan. Nah, dapat kita cermati pada contoh pada angka 1 atau do dan re, panjang garisnya dapat kita atau garis mendatarnya dapat kita amati. Itu berarti masing-masing setengah ketukan. Pada contoh yang kedua, pada do, re, dan mi terdapat garis mendatar, dua garis mendatar dengan panjang yang berbeda. Itu berarti 1 dan 2 memiliki 1/4 ketukan dan 3 memiliki 1/4 ketukan. Pada contoh yang ketiga, do, re, mi, fa memiliki garis mendatar yang sama panjangnya, yang itu artinya masing-masing memiliki 1/4 ketukan. Nah, yang keempat, garis miring. Biasanya garis miring digunakan sebagai tanda untuk tanda nada yang naik atau turun setengah dari nada asal. Suatu contoh naik setengah nada, garis miring ke kanan diletakkan di atas nada yang dimaksud. Dan contoh yang kedua, jika turun setengah nada, maka garis miring ke kiri diletakkan di atas nada yang dimaksud. Yang kedua adalah not balok atau notasi balok. Notasi balok merupakan simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya nada yang diwujudkan dengan gambar atau tanda bulat-bulat. Bentuknya ada yang menggunakan tangkai, ada yang tidak, tergantung dari nilai ketukannya. Not balok diletakkan di atas garis para nada. Nah, seperti pada contoh, kita amati untuk do disimbolkan dengan C, re disimbolkan D, mi disimbolkan E, fa disimbolkan F, sol disimbolkan G, la disimbolkan A, si disimbolkan B, dan do lagi disimbolkan C. Bagian-bagian dari notasi balok. Yang pertama, terdapat garis para nada. Garis para nada merupakan garis sejajar yang berguna untuk meletakkan not-not yang menunjukkan durasi dan ketinggian dari suatu nada. Garis para nada terdiri dari 5 garis sejajar dan 4 spasi di antara garis-garis tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan ritme ditunjukkan secara horizontal. Nah, durasi nada ditunjukkan dengan ketukan. Dalam notasi balok, sistem para nada bergaris 5 digunakan sebagai dasar. Yang kedua adalah tanda kunci. Tanda kunci digunakan untuk menunjukkan tinggi nada yang diwakili oleh garis dan spasi pada nada tersebut. Nah, kunci G biasanya diletakkan di awal garis. Kunci G seperti pada contoh tersebut menunjukkan bahwa garis kedua dari bawah melambangkan nada G1. Yang ketiga adalah not. Nah, not dilambangkan untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu nada. Bagian-bagian dari not dapat kita cermati, terdapat kepala not, kemudian tangkai dan bendera. Untuk cara penulisan notnya, not diletakkan pada garis maupun spasi pada garis para nada.
Sedangkan yang berada di luar garis diberi garis bantu maupun spasi bantu. Untuk bentuk-bentuk not kita cermati. Bentuk not untuk 4 ketukan dapat kita lihat dengan bentuk kepala not dengan warna yang tidak penuh. Untuk jumlah ketukan 2 ketukan dengan setengah nilainya, dengan bentuk not kepala not yang tidak penuh diikuti dengan tangkai. 1 ketukan dengan nilai 1/4 ditunjukkan dengan bentuk kepala not yang penuh warnanya dan diikuti tangkai. Untuk setengah ketukan atau 1/8 dilambangkan dengan kepala not yang penuh, tangkai, dan 1 bendera. Untuk 1/4 ketukan atau